Seperti yang kita ketahui, setiap atom memiliki kecenderungan untuk memiliki sebentar saya tulis dulu ya, kecenderungan untuk memiliki 8 elektron pada kulit terluarnya. Ini merupakan konfigurasi paling stabil yang dapat dimiliki elektron. Berdasarkan fakta ini, kita sekarang akan membicarakan apa sih yang sebenarnya terjadi pada setiap golongan pada tabel periodik. Nah, golongan dari tabel periodik itu terdapat pada bagian kolom. Seperti golongan ini, sebentar. Ya, golongan ini, ya, golongan yang paling kanan ini, saya memulai dari golongan ini karena golongan ini memiliki nama yang spesial. Golongan ini disebut sebagai gas mulia. Nah, kembali lagi kepada tabel periodik, apakah yang sebenarnya terjadi bila kita melihat pada kolom bagian atas sampai bagian bawah pada tabel periodik? Apa sebenarnya membuat mereka sama dan ditempatkan pada satu kolom dalam tabel periodik? Nah, setiap elemen dalam satu kolom memiliki jumlah elektron valensi yang sama, atau mereka ini dalam satu golongan memiliki jumlah elektron yang sama pada kulit terluarnya. Nah, sekarang coba kita lihat kolom ini. Golongan ini adalah golongan alkali. Golongan ini mempunyai 1 elektron pada kulit terluarnya. Dan saya sebenarnya keberatan karena hidrogen di sini bukan merupakan logam alkali. Pertama, hidrogen biasanya tidak berbentuk logam dan ia tidak memiliki kecenderungan sebesar unsur-unsur logam lain untuk menyumbangkan elektronnya. Ketika orang-orang membicarakan karakteristik elemen yang menyerupai logam atau metal-like characteristics, mereka benar-benar membicarakan tentang seberapa besar kemungkinannya atau kecenderungannya untuk menyumbangkan elektron. Nah, maka dari itu, marilah kita menelaah lebih lanjut mengenai tabel periodik. Nah, kini kita akan membicarakan tentang logam alkali tanah yang memiliki 2 elektron pada kulit terluarnya, atau disebut juga sebagai alkaline earth metal. Saya sambil menuliskannya saja. Nah, perlu diingat, setiap elemen ingin memiliki 8 konfigurasi elektron. Jika golongan bagian kanan ingin memiliki 8 elektron, maka ia harus menambahkan sebanyak 7 elektron, dan jika bagian alkali tanah ingin menjadi 8 elektron, ia harus menambahkan sebanyak 6 elektron. Nah, pertanyaannya adalah dari mana mereka akan mendapatkan elektron? Karena golongan bagian kanan, mereka tidak akan menyumbangkan elektronnya, karena mereka sudah hampir atau memiliki 8 elektron. Jadi, bagi golongan-golongan pada bagian kiri dalam tabel periodik, mereka akan lebih mudah untuk menyumbangkan elektronnya. Kenyataannya, ketika mereka hanya memiliki 1 elektron untuk disumbangkan, terlebih lagi pada elemen-elemen lain selain hidrogen, ketika mereka hanya memiliki 1 elektron untuk disumbangkan, maka sebenarnya mereka akan, istilahnya dengan senang hati untuk menyumbangkannya. Dan karena elemen-elemen di bagian ini, elemen bagian ini sangat jarang sekali ditemukan sebagai dirinya sendiri. Kita tidak akan menemukan litium saja, atau natrium saja, atau kalium saja, karena bila kita menemukan elemen-elemen ini, mereka mungkin sudah bereaksi dengan sesuatu. Mungkin telah bereaksi dengan elemen-elemen di sebagian kanan ini, bagian kanan tabel periodik. Nah, daerah kiri dari tabel periodik cenderung untuk ingin menyumbangkan elektron, sedangkan daerah kanan ingin sekali untuk mendapatkan sumbangan elektron. Jadi reaksi antara keduanya sangat mungkin terjadi. Golongan alkali tanah juga bersifat reaktif, tapi tidak sereaktif alkali, karena golongan ini lebih mudah untuk mencapai kestabilan. Dan golongan ini bisa dikatakan tidak semudah alkali, karena mereka hanya menyumbangkan satu elektron. Tentang golongan logam transisi. Nah, golongan logam transisi ini sebentar saya pindahkan dulu kursornya ya. Ya, ini adalah golongan logam transisi. Jika golongan ini memiliki 2 elektron pada kulit terluarnya. Jika kita menambahkan atau menyumbangkan elektron pada mereka, mereka hanya akan menyimpan atau bisa kita katakan menimbun elektron tersebut pada subkulit yang terakhir. Jadi, kulit terluarnya masih memiliki sebanyak 2 elektron, 2 elektron. Nah, sebagai contoh pada periode 4 ini, maka kulit terluarnya adalah 4s2, dan elemen-elemen ini hanya akan menyimpan elektronnya pada suborbital 3D atau subkulit 3D. Ya. Nah, karena hanya menyimpan pada suborbital 3D, nah, jadi saya ubah lagi menjadi 2. Jadi mereka sama seperti alkali tanah, harus melepaskan sebanyak 2 elektron untuk bisa kita katakan ya agar mereka bahagia.
Nah, tapi golongan ini mereka memiliki bisa juga kita katakan sebagai elektron cadangan. Jadi, bila mereka telah melepaskan elektron valensi, mereka telah melepaskan elektron valensi mereka seperti ini, sebagai contoh adalah besi. Ya, ini adalah contoh dari elektron valensinya. Nah, contohnya adalah besi atau Fe. Ya, besi ini memiliki 2 elektron valensi. Bagaimanapun bila besi melepaskan elektronnya, mereka akan tetap memiliki elektron cadangan dari subkulit D. Jadi sebagai contoh, bila ia melepaskan elektron pada 4s2, maka ia masih mendapatkan elektron 3D yang dapat menggantikan elektron valensi tersebut. Ya, menggantikan atau ya bisa kita sebut sebagai ya, replacement. Dia akan menggantikan elektron valensi tersebut. Seperti yang tadi telah ya, saya tulis dulu istilahnya ya, replace. Seperti yang telah saya jelaskan, logam merupakan unsur yang sangat senang memberikan elektronnya. Seperti golongan logam ini. Mereka akan memberikan elektronnya, dan golongan ini mereka akan sangat senang memberikan elektronnya. Mereka akan menyumbangkan elektronnya, namun masih memiliki elektron cadangan pada subkulit D-nya. Yang terjadi pada logam transisi dan biasanya terjadi pada logam, mereka memiliki banyak elektron untuk diberikan. Tidak hanya memiliki cadangan, tetapi mereka telah memenuhi subkulit D. Dan ketika mereka berada pada bentuk aslinya, misalkan seperti aluminium, Al ya. Seperti aluminium, kita ambil contohnya adalah aluminium. Nah, tentu saja kita memiliki sebongkah besar aluminium yang belum bereaksi dengan apapun, contohnya dengan oksigen. Nah, ketika kita memiliki sebongkah aluminium, yang terjadi adalah kita memiliki ikatan logam di mana seluruh atom aluminium berkata, hey, saya punya cadangan elektron di sini. Ya, dalam kasus aluminium ini, saya punya 3 elektron di kulit terluar, atau 3 elektron valensi. Tapi saya punya semacam cadangan pada suborbital D, saya akan berbagi kepada atom aluminium yang lain. Di mana kita bisa istilahnya membuat lautan atom-atom aluminium, dan mereka akan saling tertarik satu sama lain. Atau kita bisa membuat, nah contohnya adalah seperti ini aluminium, ini elektron. Nah, aluminium, dan mereka telah contohnya mereka telah menyumbangkan sebanyak 3 elektron di sini ya. Di sini bukan sebenarnya yang terjadi, tapi saya hanya akan memberikan gambaran saja. Nah, ya ini adalah aluminium, mereka menyumbangkan elektron-elektronnya. Nah, saya juga akan menjelaskan alasan kenapa logam dapat mengantarkan listrik dengan baik. Nah, karena listrik hanyalah terdiri dari elektron-elektron yang bergerak secara teratur. Dan untuk mendapatkan elektron yang bergerak, maka elemen tersebut harus memiliki kelebihan elektron. Jadi elemen pada golongan ini merupakan konduktor yang baik. Dan silver atau perak merupakan konduktor yang paling baik. Ya, pada kenyataannya seperti itu. Dan alasan kenapa kita menggunakan tembaga pada kabel-kabel adalah, ya bukannya silver, adalah karena tembaga lebih mudah ditemukan dibandingkan dengan silver. Bila kita mengisi suatu orbital dan orbital tersebut menjadi stabil, jadi golongan itu telah mengisi orbital D-nya. Sedangkan di sini mereka belum mengisi orbital D-nya. Mereka memiliki kelebihan elektron yang sangat baik dalam menghantarkan listrik. Bagaimanapun, itu merupakan sebuah pemikiran saja agar kita dapat memahami bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi dan lain-lain. Nah, jadi ini adalah golongan logam transisi, yang sebelah sini adalah ya bisa kita katakan sebagai logam sebenarnya. Nah, tapi pada dasarnya kata transisi bukan berarti ia tidak lebih bersifat logam dari golongan logam. Sebagai contoh, bila mendengar kata logam, yang pertama kali terpikirkan oleh saya adalah besi, tembaga, dan emas sebagai logam. Ya, ini misalkan besi Fe, ini aurum adalah emas. Jadi kata transisi sebenarnya sedikit banyak kurang adil, karena misalkan kita tidak bisa mengatakan bahwa aluminium itu bersifat lebih logam daripada besi, dan lain-lain. Tapi dalam klasifikasi kimia, aluminium lebih dikatakan sebagai logam.
Nah, di sini saya akan membicarakan tentang elektron valensi. Di sini terdapat 3 elektron valensi, 4, 5, 6, dan 7. Nah, di sini terdapat 3 elektron valensi. Mereka masih cenderung lebih mudah untuk memberikan elektron dibandingkan dengan mendapatkan elektron. Tapi pada beberapa kasus, seperti boron misalkan, ia dapat juga memperoleh sebanyak 5 elektron, walaupun sebenarnya agak susah, tapi hal itu mungkin terjadi dan tetap saja sebenarnya lebih mudah untuk memberikan elektronnya. Nah, bila kita melihat semakin ke bawah pada tabel periodik, kita akan memiliki mendapatkan logam yang memiliki lebih banyak lagi elektron valensi. Sebagai contoh adalah, saya ambil contohnya adalah timah atau Pb. Ya, Pb ini tetap merupakan logam walaupun memiliki 4 elektron valensi karena ukuran atomnya yang sangat besar dengan jari-jari yang besar sehingga kulit terluarnya berada sangat jauh dari nukleus sehingga elektron-elektron tersebut akan lebih mudah untuk dilepaskan. Sebagai contoh, sebagai pembanding, mari kita gunakan saja karbon atau sebentar saya cari dulu. Karbon, ya, ini adalah karbon. Nah, karbon ini elektron kulit terluarnya berada dekat dengan nukleus sehingga akan sulit untuk dilepaskan. Jadi karbon akan lebih cenderung untuk mengumpulkan elektron untuk mencapai 8 elektron agar menjadi stabil, sedangkan unsur Pb, unsur ini dengan elektron valensi yang jauh dari nukleus lebih cenderung untuk melepaskan elektron untuk mencapai jumlah 8 elektron dan menjadi stabil seperti contohnya xenon ini yang telah memiliki 8 elektron. Nah, ini merupakan unsur non-logam. Mereka lebih cenderung untuk mendapatkan elektron daripada menyumbangkan elektron. Dan kita beralih pada bagian ini adalah, bagian kuning ini adalah golongan yang sangat reaktif. Terlebih lagi, ia bersifat sangat reaktif terhadap golongan alkali. Golongan kuning ini yang terdiri dari Fl, Cl, Bri, dan At ini disebut sebagai halogen. Mungkin pernah mendengar ya istilah halogen sebelumnya seperti pada lampu halogen atau ya semacam itu. Ya, kini kita akan beralih kepada golongan terakhir, yaitu adalah noble gas. Noble yaitu gas mulia. Nah, golongan gas mulia memiliki 8 elektron pada kulit keluarnya, kecuali helium. Helium memiliki 2 elektron valensi. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2 dan neon memiliki 1s2. Sebentar saya tulis dulu. 1s2, 2s2 ya, dan 2p6. Jadi ia memiliki 8 elektron pada kulit terluarnya. Sama dengan argon dengan kulit terluar 3s2 dan 3p6. Krypton adalah 3s2 dan 3p6 dan juga memiliki elektron pada suborbital 3D sebagai elektron cadangan. Tapi pada dasarnya mereka memiliki 8 elektron pada kulit terluar. Jadi mereka sudah bisa dikatakan senang dengan kondisinya atau sudah stabil. Mereka tidak punya alasan untuk menjadi reaktif. Jadi golongan logam mulia bersifat sangat tidak reaktif. Saya ulangi lagi, golongan mulia bersifat sangat tidak reaktif. Maka dari itu, dahulu ketika ditemukannya balon udara, orang-orang terdahulu mereka memilih untuk menggunakan hidrogen karena hidrogen bersifat sangat reaktif maka dari itu ia akan mudah terbakar atau combustible ya, dan karena itu juga lah ya, ini adalah hidrogen. Sebentar, ini adalah hidrogen. Dan nah, maka dari itu pada saat ini seperti yang kita ketahui, pabrik-pabrik balon dan juga badut-badut tentunya mereka lebih menggunakan helium dan tidak menggunakan hidrogen untuk pembuatan balon karena helium sangat tidak reaktif dan tentunya tidak akan meledak pada pesta ulang tahun anak-anak. Nah, saya pikir cukup sampai di sini saja untuk video mengenai golongan pada tabel periodik. Nah, pada video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kecenderungan pada tabel periodik. Ya.